Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa asara fil ard fama aghna anhum ma kanu yaksibun falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Jamaah, pada malam ini saya ingin mengajak kita untuk mentadaburi surat Ghafir atau sering disebut dengan surat Al-Mu'min ayat 82 dan 80 sampai dengan 85. Tadi Pak Razak bertanya kepada saya via BBM apa itu LGTB. Itu akronim ya. Singkatan dari L itu lesbian, G-nya itu gay, T-nya itu transgender, dan B-nya itu biseksual. Jadi ini menjadi akronim yang cukup populer bagi sekelompok orang di punggung bumi ini yang lebih menunjukkan bahwa mereka komunitas orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual. Hari ini tengah mendapatkan momentumnya karena sebuah negara sebesar Amerika membenarkan bahwa pasangan sejenis itu halal. Gitu. Insya Allah dalam tempo dekat kalau mereka tidak bertobat, Allah pun akan marah itu. Karena binatang saja tidak mau sama yang sejenis ya. Adalah sebuah keanehan ketika manusia sejenis. Kalau fikih, saya tidak menemukan khilaf yang luar biasa, kecuali para ulama kita sepakat kalau ada pelaku yang seperti itu wajib bunuh dua-duanya itu. Kalau berlaku hukum syariat. Dulu saya ngeri dengarnya itu. Kenapa harus dibunuh? Kalau ada manusia menghubung atau menggauli binatang, binatangnya pun harus dibunuh. Ada satu malah pendekatannya harus dibakar. Nah, efek dari yang kita tahu bahwa ternyata jahat ini, penyakit ini jahat. Dia tidak hanya merupakan penyimpangan seksual, tapi juga memunculkan penyakit yang bisa membunuh banyak orang, termasuk anak kecil. Itulah yang kita sering sebut dengan AIDS. Di Deli Serdang itu, subhanallah, semoga Allah mengampuni mereka. Sudah meninggal semua, satu keluarga. Bukan orang buruk, ustazah. Anak-anaknya pun mudah meninggal semua. Positif AIDS. Bukan dia kurang aja, enggak. Tapi dia terserang. Dan penyerangannya dilakukan dengan cara yang tidak bisa kita sangka. Ahlinya yang tahu itu kan. Ya, bisa melalui jarum suntik, bisa melalui macam-macam. Tapi dari mana asalnya? Dari perilaku seksual yang menyimpang. Makanya Allah sudah. Jadi ada dua negeri yang penduduknya itu Allah binasakan dengan. Jadi bapak-bapak kalau mempelajari azab, mana bencana yang azab, ketika satu negeri hilang dari peta, itu azab itu. Kaum Lut itu hilang dari peta. Negeri Sodom itu bukan di Arab, itu di Amerika Latin kalau saya tidak hilang itu. Itu hilang dari peta. Saya tadi baru baca Banjarnegara yang kena longsoran itu ternyata penduduk satu dusun itu ahli maksiat mayoritasnya, tidak semua sih. Zina hal yang biasa sama mereka, tradisi musyrik dan sebagainya. Di Indonesia ini ada orang yang sampai terakhir saya ditanya orang, ada orang yang dia riang kali begitu Amerika menghalalkan pernikahan sesama jenis, dia ini malah menantang-nantang Allah gitu. Bukan menantang kita, dia Allah yang dia tantang. Coba buktikan di mana Quran melarang gay.
bahwa G itu kodrat, itu adalah karunia dari Allah. Siapa yang memberi mereka perasaan saling menyukai? Kan Allah yang ngasih, kata dia. Saya bilang ini tinggal nunggu nasibnya saja dia. Cuma kita sabar ngadapi dia, karena memang kayaknya memang memprovokasi kita supaya marah saja nih orang ini. Ya. Nah, saya mau bacakan ayat tadi artinya. Apa kata Allah dalam surat Mu'min ini atau Ghafir? Afalam yasiru fil ard. Jadi ada siarah, pesiar. Nah, jadi rupanya siar itu bahasa Arab itu, pesiar. Kenapa kalian tak pesiar di muka bumi? Kenapa enggak kalian jalan? Kenapa enggak kalian rehlah? Kenapa enggak kalian traveling? Pergilah ke negeri-negeri Allah pernah menghancurkan satu kaum. Jadi ada dua itu, siarah atau perjalanan yang disuruh Allah sama kita. Yang pertama, fanzuru kaifa bada'al khalq. Nah, disuruh Allah kita untuk pergi ke daerah-daerah yang di situ kita bisa merasakan keagungan Allah menciptakan. Pergi, kumpul duit, pergi ke sana. Tapi belajarlah betapa luar biasanya Allah membangunkan itu semua. Dan yang kedua adalah ini, pergi ke negeri-negeri di mana Allah pernah menghancurkan satu negeri. Nah, kita pergi ke Aceh, itu ada itu kota-kota, desa-desa, kecamatan-kecamatan yang hilang. Nah, pergi ke sana. Coba perhatikan bagaimana cara Allah membinasakan satu kaum. Ya, nah di sini dibilang Allah, ada satu kelompok masyarakat yang mereka itu asyadda quwwatan. Kalau bicara hebat, lebih hebat orang itu dari kalian. Coba, Bapak ada yang pernah pergi, Ibu pernah ke Petra, Jordan. Gunung dikikis orang itu jadi rumah. Ya, bukan kecil, tinggi besar. Di dalamnya kita belum lihat dalamnya, kita kan cuma lihat gambar. Kalau lihat gambar luarnya saja itu. Ya, lihatlah bagaimana kekuatan mereka. Allah menceritakan bahwa mereka punya kekuatan, skill, mereka punya harta jauh lebih banyak dari kalian. Dan bahkan peninggalan mereka jauh lebih banyak. Ya, bagaimana Allah perhatikanlah bagaimana. Dan ternyata semua yang mereka buat itu tidak bisa menolong mereka. Mereka buat rumah dari batu, yang batu itu tidak bisa ditahan menembus tidak bisa ditembus angin dan sebagainya. Tapi Allah binasakan mereka di rumahnya. Coba siapa umat yang dibinasakan Allah? Lagi duduk terduduk, lagi geletak tergeletak, jegang, kejang, tegang, membatu. Bukan cuma sekedar itu, membatu sampai sekarang bisa dilihat. Itu orang yang dihukum Allah dengan hanya memberikan udara dingin, angin dingin yang bertiup sepanjang 8 malam 7 hari, kata Allah dalam Quran. Rihin sarsar, ya, datangnya bergelombang. Di India itu gelombang panas. Ini kaum dihancurkan Allah dengan gelombang dingin. Jadi mereka jauh lebih kuat. Tapi aku mau coba tengok, bisa enggak itu yang mereka banggakan menyelamatkan mereka, kata Allah. Kita berlindung di rumah kita ketika ada bencana besar. Apa rumah kita bisa menyelamatkan kita? Apa duit kita bisa menyelamatkan kita? Apa jabatan kita bisa menyelamatkan kita? Tidak bisa. Berapa banyak kita mendengar pejabat-pejabat sebuah negara yang dia naik kendaraan, kemudian pesawatnya meledaklah, terjatuhlah dan sebagainya. Apakah jabatannya bisa menyelamatkan dia? Nah itu. Itu disuruh Allah kita belajar. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan. Jadi sudah dijelaskan Nabi, tapi mereka enggak terima. Cukup sama kami ilmu kami. Quran yang kalian ajarkan itu pun banyak salahnya itu. Itu kata si Adi Armando tadi. Mana ada Tuhan melarang homoseks? Mana ada Tuhan melarang liwat? Kenapa Tuhan melarang perasaan orang ketika orang itu mencintai seseorang? Maka kalau sudah begitu bahasa dia, sebenarnya kalau saya bilang ini sama seperti kaum Jabariyah. Ada satu kaum di masa dulu yang kemudian oleh para ulama sepakat dituduh itu kelompok sesat. Kenapa? Karena pezina pun menurut mereka itu atas kehendak Allah. Memang Allah mau dia berzina.
Kalau sudah begitu bahasanya, maka jangan salahkan pezina, jangan salahkan pembunuh, jangan salahkan pencuri, karena yang memunculkan perasaan ingin membunuh itu adalah Allah. Bahaya itu cara berpikir begitu. Ya. Nah, jadi ketika mereka dikasih tahu, ala udah urus dirimu, nggak usah kau urus orang lain lah. Nah, itu kan banyak orang sekarang begitu. Mereka merasa senang dengan apa yang jadi pengetahuan pada mereka, akhirnya mereka diazab oleh Allah. Udahlah, oke lah, baiklah. Kau bilang kami kena azab. Oke, mana bukti Allah mengazabkannya? Zaman makin canggih, ngapain kita bicara azab? Orang kalau datang gunung meletus kena abu, itu kan persoalan angin yang mengarahkannya kemari. Bukan masalah Allah mau atau tidak. Nah, cara berpikirnya so ilmiah terus. Ya. Maka tatkala mereka melihat azab kami, begitu. Jadi sebenarnya hakikatnya mereka ini pengecut. Begitu datang azab Allah, ini diceritakan dalam surat ke-40 ayat ke-44, 84. Begitu datang azab kami, baru mereka bilang amanna billah. Ibu, kalau ibu diajak berbuat baik, bapak diajak buat baik, tidak mau, terus datang azab Allah. Begitu nengok azab, lantas minta ampun, Allah sudah enggak ampunkan lagi. Kayak Fir'aun, dia minta ampun setelah air itu menggulung dia, Allah tidak ampunkan lagi. Jadi ada air bah datang ke rumah bapak, terus bapak minta ampun sama Allah, ya Tuhan ampunilah aku, janganlah. Enggak akan begitu bilang langsung belok, enggak. Udah kadung, kalau bahasa kita udah kaset. Jadi kapan doa minta ampun tidak lagi didengar Allah? Ketika proses azab sudah berlangsung. Kalau tidak, nah ada satu umat yang azab belum berlangsung, mereka minta ampun, diampunkan Allah. 99,99% stop kontak azab sudah akan diaktifasi. Begitu mau diaktifasi, mereka minta ampun satu negara, diampunkan Allah. Nabinya yang kena. Kenapa? Karena nabinya lari di luar, belum ada perintah pergi, udah pergi dia. Nabi apa itu? Nabi apa ibu? Nabi Yunus. Nabi Yunus itu lari, pergi. Kenapa? Dia takut, tengoknya langit sudah hitam, udah datang ke negeri itu. Wah, ini bakal azab ini. Ini pasti seperti yang terjadi pada kaum yang sana itu. Oke, dia pun di luar pergi, belum ada perintah. Jadi seorang dai itu tidak boleh mengambil keputusannya sendiri kalau dia bergerak di jalan Allah. Akhirnya ditelanikan. Apa kata Allah? Kalau dia tidak mengucapkan kalimat itu, maka dia tidak akan pernah bisa keluar dari perut ikan itu sampai akhir zaman. Apa kalimatnya ibu? Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tahu berapa lama dia ngomong itu? Berapa kali dia mengucapkannya? Tak terhitung. Berapa lama? 2 bulan. 2 bulan dalam perut ikan, yang diucapkannya cuma kalimat itu, baru ikan itu melontarkannya keluar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tahu berapa lama Nabi Adam mengucapkan kalimat itu? Diceritakan kalimat itu baru dijawab Allah setelah dia mengucapkan kalimat itu tanpa tegak dari sujudnya selama 200 tahun lama. Jadi 200 tahun dia cuma minta ampun. Dibiarkan Allah. Makanya supaya jangan kita capek kali, jangan berdosa. Karena Nabi Adam saja setelah 200 tahun baru Allah bilang, oke, aku terima ampunan. Mulai ke depan hati-hati. Ya. Yang terakhir, maka iman mereka tidak berguna tatkala mereka telah melihat siksa kami. Tidak ada guna. Ya Tuhan, balikkanlah kami ke dunia karena kami tahu betul betapa ternyata janjimu benar ya Allah. Ya Tuhan, berikanlah kesempatan kami untuk hidup di dunia lagi, supaya kami bisa melakukan amal yang kau perintahkan, bahkan kami akan mengerjakan sekian kali lipatnya. Apa kata Allah? Alah, udahlah, tinggal aja kalian di sini, kalian rasakan sajalah azabnya. Kenapa? Dulu yang sebentar itu saja pun kalian tak bisa buat baik, apalagi kasih kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan kedua. Ya Allah, maka jangan lalai. Ya, ini yang kita hati-hati. Adik-adik yang perempuan itu tolong jaga, tutup aurat. Allah sudah suruh, itu pakai yang terbaik. Ya, bapak-bapak, anak-anak muda kita jaga itu. Jangan mereka terjebak kepada kebatilan. Kita jadi orang tuanya sebentar, tak sangka kita kapan kematian datang menjemput kita. Itu lihat, Masya Allah, pilot Hercules itu masih muda dia. Baru berapa? 1 atau 2 itu. Saya sedih kali lihat orang-orang yang meninggal begitu.
Anaknya masih kecil, istri ya, masih butuh tanggung jawab, perlindungan, kasih sayang orang tua. Pergi. Kenapa? Allah yang pengen menetapkan urusan kematian. Jangan sampai di saat kita sudah melihat azab baru kita minta ampun. Allah bilang tak berguna lagi itu. Jadi apa pelajaran dari ayat yang kita baca ini? Pengalaman orang terdahulu bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa mereka lebih banyak, lebih kuat, lebih panjang umurnya, tapi mereka dihancurkan. Bahkan ada yang tak berbekas hancur. Tak berbekas. Ada yang berbekas. Makanya satu sunnah kita kalau melewati sebuah negeri yang dihancurkan, jangan ribut, kata Nabi. Kita tengah melewati satu negeri yang dulu Allah pernah menghancurkan kaum di negeri ini, maka disuruh kita mengambil ibrah, diam. Jadi kalau kita lewat satu negeri yang pernah dibinasakan kaumnya, kita disuruh Allah untuk tenang. Maaf, Rasulullah menyuruh kita tenang lewat situ. Ambil pelajaran. Ya. Kemudian kita dituntut ketika dalam hidup ini adalah untuk membangun akhlak. Yang hilang dari kita itu akhlak. Kita makin kaya, makin tidak mau dekat sama Allah. Punya jabatan, makanya banyak sekarang kita perhatikan begitu. Punya jabatan, dia pikir wibawanya kalau dia bisa buat jaraknya agak jauh dari orang. Tidak, ibu itu berwibawa di hadapan anak, karena tiap hari ibu dekap anak itu. Bapak itu dihormati oleh anak bapak, karena tiap hari anak itu melihat bapak sebagai bapaknya dan melayaninya. Coba periksa, bapak raja di rumah atau pelayan di rumah? Ibu raja, ratu di rumah atau pelayan? Kita ini pemimpin tapi status kerjanya adalah melayani. Itulah hakikat pemimpin itu. Ya. Dan bahkan disitulah nilai kemuliaan diberikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi pelajaran sama kita, karena kalau sudah azab turun tak ada lagi tempat lari. Rasulullah sudah mengingatkan, jangan sampai kita menyesal dan baru tahu arti hidup setelah mati. Jangan sampai begitu. Begitu kematian datang baru kita, ya Allah, rupanya inilah makna hidup Tuhan. Itu udah terasa itu. Ibu yang kemarin punya gigi bagus sekarang tak ada lagi, ngunyah. Ya Allah, capeknya yang ngunyah itu. Saya saja sekarang, mohon maaf, mengunyah kalau pakai geraham itu sudah sebentar dikunyahkan kemari, agak sakit baru pindah kemari, dari sini pindah lagi, kadang tak dikunyah lagi sudah. Kenapa? Udah tak kuat lagi geraham itu rupanya. Sampai selalu sekarang zikir saya di depan istri, saya bilang apa? Udah tua kita rupanya, sudah tua kita. Kenapa? Udah banyak yang kemarin enak makannya sekarang udah tak bisa dimakan. Dan hati-hati, itu artinya kita tinggal sebentar lagi kalau ukuran hitungan dunia. Maka cepatlah, bergegaslah untuk kembali ke jalan Allah. Saya pikir ini catatan yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada tadabbur ayat yang lain. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.